Halo Sobat Webers, kembali lagi di channel AFC Web Indonesia. Dan pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-setting multi-one di dalam produk RIEG. Nah, jadi multi-one ini adalah fitur yang membantu kita untuk menambahkan sumber internet agar dapat digabungkan maupun dicadangkan antara ISP1 dan ISP yang kedua. Nah, misalnya kalau digabungkan ini, kita punya ISP1 dengan bandwidth sebesar 10 MB dan ISP2 dengan bandwidth sebesar 5 MB. Kalau kita gabungkan, bandwidth tersebut bisa kita gabungkan dan menjadi total bandwidth sebesar 15 MB. Nah, lanjutnya kalau dicadangkan, misalnya ISP1 kita setting sebagai sumber koneksi utama dengan kecepatan 100 MB. Nah, lalu ISP kedua kita setting sebagai sumber koneksi cadangan dengan kecepatan 50 MB. Nah, jadinya sumber koneksi cadangan ini akan bekerja ketika sumber koneksi utama mati. Jadi nanti dari 100 MB yang diberikan oleh ISP1, ketika ISP1 tersebut down, koneksi kita akan turun menjadi 50 MB karena digantikan dengan ISP kedua. Nah, untuk mode multi-one yang ada di RIEG ini itu ada dua mode. Yang pertama adalah load balancing. Load balancing ini yaitu digabungkan atau mode penggabungan. Nah, yang kedua itu ada mode failover atau active secondary, yaitu mode pencadangan. Nah, mode multi-one ini memiliki policy yang harus kita pilih juga. Nah, polisinya ini ada 4 jenis. Yang pertama ada based on connection, berdasarkan koneksi. Ada based on source IP, berdasarkan sumber IP. Lalu ada based on source dan destination IP, berdasarkan sumber dan tujuan IP-nya. Lalu ada smart load balance. Nah, fitur ini kalau kita akses lokal RIEG itu ada di network. Lalu kita masuk ke bagian one. Nah, penjelasan masing-masing dari mode tersebut. Nah, jadi load balancing ini penjelasannya adalah kita dapat membagi beban traffic yang lewat ke masing-masing one port atau ke masing-masing ISP. Nah, kalau primary secondary atau failover artinya kita dapat membuat seluruh traffic lewat ke satu port aja, yaitu port koneksi utama. Nah, kalau port koneksi utama tersebut mati atau down, nantinya akan dialihkan ke port dengan koneksi cadangan. Nah, jadi kita harus setting dulu nih port yang utama ini ISP A atau ISP B, dan yang port cadangan ini entah ISP A atau ISP B. Itu kita harus setting dulu. Nah, selanjutnya untuk polisinya, based on connection ini adalah metode load balance dengan memaksimalkan session connection dari si user tersebut dan dari si user tersebut ketika mengakses internet. Nah, lalu selanjutnya ada based on source IP address. Nah, ini adalah berdasarkan sumber IP. Jadi ketika ada dua sumber IP yang mengakses internet secara bersamaan, nantinya si user yang pertama atau user yang kedua itu bisa jadi masuk ke WAN 1 dan juga masuk ke WAN 2. Jadi ini ibaratnya berbeda jalur antara dua sumber IP tersebut. Nah, biar tidak diletakkan di satu jalur aja, yaitu kita bagi ke dua jalur biar seimbang. Nah, selanjutnya ada based on source IP dan destination IP. Nah, ini maksudnya jika ada satu sumber IP yang mengakses ke beberapa situs berbeda. Nah, kalau situs berbeda berarti otomatisnya destination IP-nya ini berbeda juga karena tujuannya berbeda. Nah, bisa jadi situs yang satu akan dialihkan ke WAN 0 atau WAN 1. Dan situs yang kedua bisa kita alihkan ke WAN 1. Nah, di sini kita bisa melakukan penyeimbangan lagi agar tidak termakan di satu tempat aja atau di satu ISP saja. Nah, selanjutnya di sini ada smart load balance. Smart load balance ini mirip dengan based on connection.
Yang mana bedanya adalah ada tambahan pengecekan dari sisi traffic, bandwidth, dan juga aplikasi. Jadi ini sama aja pada dasarnya dengan based on connection, tapi ada tambahan pengecekan traffic. Nah, untuk topologi yang saya gunakan pada video kali ini, di sini saya akan menggunakan EG310 GHPE dengan dua sumber internet, yaitu ISP1 dengan besar bandwidth 10 MB dan saya sudah colokkan ke 1.0. Nah, lalu yang kedua saya akan menambahkan ISP2 atau 1.1, nanti akan saya colokkan ke 1.1 dengan besar bandwidth yaitu 5 MB. Nah, kalau kita menggunakan metode load balance, otomatis besar bandwidth tersebut akan dijumlahkan atau digabungkan menjadi total bandwidth 15 MB. Nah, kalau kita menggunakan metode failover, nantinya misalnya kita men-setting 1.0 ini sebagai sumber koneksi utama atau primary. Nah, lalu yang ISP2 ini atau 1.1 ini akan kita cadangkan. Jadi ketika si 1.0 ini mati, koneksi kita yang seharusnya 10 MB akan diubah menjadi 5 MB karena digantikan oleh 1.1 atau ISP kedua. Nah, untuk user pengetesannya, di sini saya menggunakan laptop yang saya gunakan sendiri, dan kita akan melakukan pengetesan menggunakan speed test untuk mengecek apakah bandwidth yang diterima itu sesuai atau tidak. Oke, kita langsung ke bagaimana cara settingnya aja. Oke, kita masuk ke Google Chrome, kita akses lokal si perangkat EG-RII-nya dulu. Bisa menggunakan IP DHCP defaultnya dia kalau masih settingan default, atau kita bisa colok langsung ke perangkatnya lalu kita ketikkan IP static defaultnya dia, yaitu 10.44.77.253. Nah, di sini teman-teman bebas ya mau menggunakan IP yang mana, disesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu gateway. Nah, sini kita tinggal klik. Lalu kita masuk ke menu network seperti yang ada di PowerPoint tadi, network lalu ke WAN. Nah, di sini akan muncul tentang konfigurasi atau settingan untuk metode multi WAN atau multi uplink. Nah, di sini tersedia dari single, dual sampai 4 line. Maksudnya apa? Maksudnya si EG300 series ini support sampai 4 ISP sekaligus untuk metode load balance dan juga failover. Nah, kalau teman-teman menggunakan EG100 series, nantinya hanya akan muncul dua opsi saja, yaitu single dan dual. Karena EG100 hanya support maksimal 2 uplink sekaligus. Nah, di sini karena topologi yang saya gunakan menggunakan dua metode uplink, saya akan menggunakan yang dual line. Sebelum itu kita coba speed test dulu nih, kecepatan saya sekarang harusnya berapa. Kalau sesuai seperti yang saya bilang tadi, kecepatan saya sekarang adalah 10 Mbps. Nah, di sini kita coba ganti dulu servernya ke Biznet. Oke, kita coba speed test dulu. Nah, untuk kecepatan saya sekarang ini berada di 10 Mbps saja. Karena kondisi saat ini baru ISP1 saja yang tercolok ke EG300 series. ISP2 masih belum saya colok karena belum saya setting. Nah, setelah speed test ini selesai, nanti kita akan men-setting ISP2 tersebut agar bisa di load balance maupun di failover. Oke, hasilnya di bawah 10 Mbps atau sekitar 10 Mbps. Nah, di sini kita masuk lagi nih ke config-nya. Kita pilih dual line. Lalu di sini ada opsi untuk pemilihan IP dari uplink tersebut. Nah, di sini untuk 1.0 saya menggunakan DHCP dan mendapat IP VLAN 11. Lalu untuk yang 1.1-nya di sini saya akan menggunakan DHCP juga.
Nah, kalau sudah, kita tinggal klik save aja. Nah, setelah di save, di sini saya akan coba mencolokkan dulu port untuk WAN satunya. Sini saya colok dulu. Oke, sudah saya colok. Sekarang kita tunggu nih IP address-nya apakah mendapat secara otomatis atau tidak. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah dapat VLAN 12 ya teman-teman. Jadi di sini untuk yang WAN 0 menggunakan VLAN 11 dengan speed 10 mega, dan yang WAN 1 ini menggunakan VLAN 12 dengan speed 5 mega. Nah, kalau sudah terdeteksi seperti ini, sekarang kita coba speed test lagi. Apakah kecepatannya sudah berubah menjadi 15 mega ataupun masih 10 mega? Sini kita tes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kecepatan dari bandwidth tersebut sudah menjadi 15 mega. Nah, padahal saya belum setting apa-apa kan, baru menyalakan portnya aja. Nah, jadi secara default RIEG ini akan menggunakan metode load balance ketika mendeteksi port 1 yang terkoneksi lagi. Nah, jadi dia akan menggabungkan kecepatan bandwidth dari masing-masing port tersebut secara otomatis. Jadi kita nggak perlu nih setting manual lagi. Jadi kita hanya perlu mengaktifkan one portnya aja. Karena secara default di sini EG 300 series dia maksimalkan 4 uplink port atau 4 one port. Jadi kalau kita lihat di device, nah di sini kalian bisa ubah yang namanya one 0. Ini WAN 0 adalah default WAN, jadi nggak bisa diubah. Yang bisa kalian ubah adalah WAN 1 atau LAN 8, lalu LAN 6, LAN 7 nih kita bisa ubah menjadi port WAN. Nah, untuk sebelumnya itu adalah seperti ini. Kalau kita buka LAN, port VLAN. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini ada LAN 7 atau WAN 2 dan LAN 6 atau WAN 3. Ini switchable port artinya. Nah cara ngubahnya seperti tadi. Jadi kita bisa masuk ke gateway-nya, lalu ke WAN, dan kita tinggal pilih aja, misal Treeline, lalu kita klik save, nanti dia bakal keubah dari port LAN menjadi port WAN. Nah di sini setelah kita colok port tersebut dan kita mendapatkan total bandwidth-nya 15 mega, di sini kita bisa setting apakah kita ingin menggunakan metode load balance tadi atau kita ingin menggunakan metode failover. Di sini teman-teman bisa klik load setting aja. Nah, untuk load modenya di sini kalian bisa pilih load balance ataupun aktif secondary. Nah, di sini aktif secondary adalah failover ya, teman-teman. Nah, lalu balancing policy-nya kita juga bisa pilih sesuai kriteria yang kita butuhkan. Nah, di sini kita bisa pilih. Kalau based on connection, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah metode yang memaksimalkan session connection dari si masing-masing WAN tersebut. Lalu ada based on source IP address. Di sini biasanya kita gunakan untuk aplikasi perbankan. Nah, karena apa? Karena si user tersebut akan dipilihkan jalurnya dan diterapkan ke jalur itu aja. Yang artinya si user akan ditetapkan koneksinya melalui satu jalur. Dia tidak akan berganti jalur. Misalnya user A nih, dia mengakses aplikasi perbankan seperti BCA Mobile melalui port 0 atau ISP1. Nah, dia nantinya akan tetap di ISP1 aja, nggak berganti port atau nggak berganti ISP. Kalau di aplikasi perbankan, ketika kita koneksi dan koneksi kita ini terputus atau berganti IP, nantinya dia akan disconnect, teman-teman. Jadi kita harus men-setting based on source IP address ini agar tidak terdisconnect karena terganti sendiri IP-nya gitu. Jadi kita bisa setting yang based on source IP address. Nah, lalu yang lainnya di sini teman-teman bisa coba-coba sendiri nih, karena pada video kali ini kita akan mencoba yang smart load balancing aja. Oke. Nah, sekarang kita setting dulu nih untuk WAN-nya. Jadi secara default dia akan men-setting 1 gigabit. Nah,
ini secara defaultnya akan disetting 1 gigabit. Nah, di sini kalian bisa isikan sesuai kecepatan yang kalian miliki. Misalnya 1.0 ini YSP1 saya kan 10 mega. Nah, untuk yang 1.1-nya dia 5 mega. Setelah itu kita tinggal klik save aja. Hasilnya ya seperti tadi karena saya menggunakan metode load balancing, yang mana kecepatan tersebut akan disatukan dan menjadi total bandwidth-nya sebesar 15 mega. Nah, sekarang kita akan mengakses atau mencoba menggunakan active secondary atau failover. Nah, di sini kita setting dulu nih untuk 1.0 atau YSP1 ini apakah digunakan sebagai primary atau secondary. Primary ini adalah koneksi utama, sumber koneksi utama, dan secondary ini adalah sumber koneksi cadangan. Di sini saya akan menggunakan 1.0 yang sebagai utamanya dengan kecepatan 10 mega. Nah, lalu untuk yang 1.1-nya atau YSP2-nya di sini menggunakan secondary atau cadangan dengan kecepatan 5 mega. Jika sudah, kita tinggal klik save aja nih. Nah, setelah kita klik save, kita melakukan pembuktian dengan metode speed test lagi. Apakah benar-benar berubah menjadi 10 mega ataupun masih 15 mega seperti ini. Sini kita coba cek. Oke, kita tunggu untuk hasil speed testnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk kecepatannya itu turun lagi menjadi 10 mega. Karena apa? Karena di sini saya setting primary interface-nya itu adalah 1.0 atau koneksi sumber utamanya adalah 1.0. Dan yang 1.1 ini dia tidak akan bekerja kalau 1.0 ini belum mati atau belum ada masalah. Nah, bagaimana kalau 1.0 ini mati? Nantinya si 1.1 ini akan berganti secara otomatis. Jadi kecepatannya dia akan berubah menjadi 5 mega. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan melakukan pengetesan dengan kondisi 1.0 akan saya cabut portnya. Di sini teman-teman bisa lihat, saya akan cabut dulu 1.0-nya. Oke, 1.0 sudah saya cabut. Di sini kita tinggal tes lagi. Apakah dia langsung berganti ke 5 mega atau kita harus setting dulu nih. Kita bisa coba cek. Nah, di sini dia sudah terganti ya teman-teman menjadi kecepatannya 5 mega. Nah, jadi teman-teman gak perlu khawatir nih di dalam perusahaan kalian ketika koneksi internetnya yang ISP1 sedang bermasalah, tapi kalian masih punya backup. Nah, itu nggak perlu khawatir lagi karena akan digantikan secara otomatis oleh routernya Ruijie tanpa perlu kita setting lagi nih. Nah, jadi koneksi yang ada di network kita itu akan tetap aman tanpa terputus. Nah, oke. Mungkin untuk video multi-one pada kali ini seperti itu aja. Nah, kalau teman-teman memiliki saran tentang cara konfigurasi perangkat networking seperti Ruijie, Grandstream, Cambium, dan juga yang lainnya, kalian bisa request aja di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, lalu kalau teman-teman tertarik nih ingin melakukan pembelian perangkat networking, bisa melakukan pembelian di AFC Web Indonesia karena kami adalah distributor resmi dari berbagai macam perangkat networking. Nah, untuk kontaknya gimana? Kontaknya ada di linktree/AFC Web Indonesia. Nah, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Jadi teman-teman kalau tertarik akan teman-teman bisa mengakses Linktree tersebut dan chat Instagram kami aja. Nanti akan kita bantu nih untuk proses tanya harganya dan juga saran perangkat yang bagus bagaimana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.